Hai, lagi on the way ke bioskop IMAX. Di sini IMAX cuma ada satu dan lokasinya rada jauh gitu. Mau nonton Dune Part 2. Lagi ada matahari. Siap untuk nonton Dune Part 2. Oh, ada Zendaya dan Timothée Chalamet. Nah, sebenarnya Dune Part 2 ini di Amsterdam dia screening di mana-mana sih. Ada beberapa bioskop juga yang nayangin, tapi karena yang gue baca film ini tuh shot for IMAX. Dia agak beda sih sama Oppenheimer. Kalau Oppenheimer kan pakai kameranya IMAX emang. Nah, kalau ini tuh IMAX Certified Digital Cameras. Jadi gue bela-belain rada jauh walaupun masih di Amsterdam, tapi perjalanannya rada jauh harus naik tram dan metro. Tapi yang gue suka di sini adalah minuman sama snacknya tuh macem-macem banget, seru banget. Lihat nih ada chips, ada jelly nih yang bisa di mix sendiri. Terus ada popcorn juga, ada yang manis, salted caramel, ada yang asin. Terus ada nachos yang sausnya bisa milih sendiri. Ada 3 pilihan, salsa, guacamole, sama cheese. Terus more chips, ada apa lagi? Nah, ada es krim Ben and Jerry's juga. Tapi kok kayaknya rada repot makan es krim sambil nonton. Ada kopi yang gue juga nggak mungkin beli karena you know why. Kids combo ini buat anak-anak seru. Terus ada M&M's juga. Dan gue juga nggak tahu ini kenapa gue muter-muter terus. Oke, akhirnya ternyata gue beli popcorn sama sparkling water aja. Nah, ini perjalanan ke atas. Eskalatornya rada lucu nih, rada unik karena dia ada liuk-liuk kayak gitu. Ini gue menuju teater, ternyata naiknya rada jauh. Dan gue turun lagi karena toiletnya ternyata agak bawah. Ini adalah sebuah pesan buat yang pada belum nonton Dune. Part 2 ini karena filmnya 3 jam jadi lebih baik jangan sampai terdistract karena harus pipis jadi sebelum nonton diusahakan ke kamar mandi dulu ya. Ini udah mulai masuk ke teater IMAX-nya. Jujur gue punya high expectation sih sama Dune Part 2 ini. Karena gue suka banget Dune Part 1 dan gue sangat-sangat berharap Dune Part 2 ini akan jauh lebih seru. Tapi kita lihat aja. Nah, ini gue udah mulai masuk. Kita kayaknya bakal lanjut nanti. Abis gue beres nonton, gue bakal ngasih sedikit review mungkin. Kesan dan pesan tentang filmnya. Jadi, see you in a bit. Bye-bye. Oke, gue udah beres nonton Dune Part 2. Gue ada beberapa komentar dan ini sangat-sangat subjektif sih menurut gue. Nah, gue akan mulai dari persiapan sebelum nonton. Nomor satu, kalau bisa kalian nonton lagi Dune Part 1-nya. Karena ini kan Dune Part 1 tuh udah lumayan lama ya, tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi udah sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa diingat-ingat lagi tuh ceritanya karena lumayan nyambung. Walaupun sebenarnya kalau ada orang yang nggak nonton Dune Part 1 dan mau jump langsung ke Part 2-nya sih tetap akan enjoy filmnya ya. Cuman menurut gue untuk mengerti konteksnya lebih dalam, Dune Part 1 itu adalah bagian penting yang nantinya kalian akan ngerti kenapa certain things happen di Dune Part 2. Nomor 2, filmnya tuh 3 jam. Jadi sebisa mungkin kalian ke kamar mandi dulu sebelum filmnya mulai. Supaya nanti pas filmnya udah mulai tuh nggak ke distract di tengah-tengah. Karena scene itu banyak yang penting dan jujur kalau buat gue sendiri itu tuh dari awal sampai akhir tuh filmnya sangat-sangat enjoyable. Jadi gue bahkan nggak kedip kayak scene-nya tuh semua bagus sampai gue kebayang gak sih yang duduknya tuh yang nggak tenang gitu loh, yang sampai di ujung kursi gitu duduknya karena gue saking menikmati si film ini dari awal sampai akhir. Jadi kalau bisa ke kamar mandi dulu. Yang ketiga, nonton di IMAX. Film ini itu film for IMAX.
Jadi kalian tuh pasti experience-nya akan lebih totalitas kalau misalnya nontonnya di IMAX, jangan nonton di studio biasa. Or even jangan nonton di 4DX, karena kemarin gue sempat ketemu teman gue, terus dia cerita dia tuh nonton Dune di 4DX, dan akhirnya dia tuh jadi nggak terlalu menikmati karena bener-bener kayak naik wahana kan gitu. Apalagi ada beberapa scene yang menurut gue tuh sangat-sangat penting, tapi jadi dia tuh nggak terlalu konsentrasi karena terlalu goyang-goyang gitu kayak naik wahana. Jadi kalau misalnya mau nonton 4DX, itu saran gue untuk nonton yang kedua kalinya. Jadi yang pertama IMAX dulu, baru yang kedua itu 4DX. Karena experience akan beda. Again, film ini film for IMAX. Yang keempat, yang keempat, ini saran gue, mungkin kalian nggak dengar saran ini dari reviewer lain, tapi kalau buat gue itu bawa obat tetes mata. Nah, gue tuh ngerasanya selama 3 jam gue nonton, itu tuh mata gue tuh kelilipan beberapa kali. Tapi jujur gue tuh nggak tahu apa karena memang adegannya itu gurun pasir terus, jadi tuh gue mungkin lama-lama sugesti. Jadi tuh mata gue sempat kelilipan-kelilipan terus kayak sempat kayak kering gitu. Atau gue emang karena saking terkesimanya nih sama film ini, jadi tuh gue nggak berkedip selama film. Gue nggak tahu yang mana, tapi menurut gue bahwa obat tetes mata itu penting, guys. Iya. Nah, terus kita lanjut ke filmnya itu sendiri. Filmnya menurut gue ini jauh lebih bagus dari yang part 1. Gue ngerasa gue lebih engage di keseluruhan film. Gue bahkan ngerasa ini mungkin salah satu film terbaik yang gue tonton setelah sekian lama, karena ada rasa dimana abis nonton film itu tuh yang bengong, terus yang itu bagus banget gitu, kayak tahan nafas gitu, kayak sebagus itu menurut gue. Dia secara storyline juga nggak yang terlalu complicated sampai kita nggak bisa ngerti. Nah jujur gue juga nggak baca bukunya. Dan kalau misalnya gue baca review-review itu, buat orang-orang yang baca bukunya itu ceritanya agak ditwist sedikit. Ada beberapa karakter yang katanya nggak ada. Tapi menurut mereka juga, mostly sih, mungkin nggak semuanya, si Denis Villeneuve ini tuh pinter banget memvisualisasikan apa yang ada di buku gitu. Jadi memang harus nonton. Dan apa ya, dia tuh bener-bener visual sama scoringnya gila. Scoringnya Hans Zimmer kan kalau nggak salah, dan itu tuh setiap scene-nya tuh benar-benar spot on. Walaupun emang Hans Zimmer kalau misalnya scoring film tuh nggak perlu diragukan lagi ya, dia selalu kayak grande, terus yang super super apa ya, dramatis gitu sih gue mungkin bilangnya. Nah, dan yang gue suka banget juga itu adalah special effect-nya. Special effect sama cinematography menurut gue sangat well done, nggak terlalu overly stylized sampai kita tuh nggak ngikutin storyline atau karakternya itu secara fokus gitu, karena udah terlalu fokus sama si kecantikannya ini gitu. Kayak misalnya apa ya, film yang gue bisa bilang kayak gitu tuh, menurut gue Poor Things, filmnya si Emma Stone itu yang terakhir. Gue tuh sampai nggak merhatiin jalan ceritanya secara seksama, pendalaman karakternya segala macem. Itu simply karena gue ngerasa filmnya over stylized aja, kayak special effectnya segala macam tuh too much gitu, yang berakhir tuh distracting. Nah menurut gue Dune tuh nggak sama sekali, dan semua karakternya itu diceritain dengan proporsi yang pas gitu. Oke, segue ke karakter-karakternya. Gue suka di sini mungkin favorit gue adalah karakternya Rebecca Ferguson yang jadi ibunya si Timothée Chalamet, karena dia di situ bener-bener dia switch karakter dari yang apa, yang awalnya mother yang nurturing dan sangat-sangat care sama keluarga, tapi juga dia sosok perempuan yang tangguh juga. Terus tiba-tiba ada satu momen di mana dia berubah menjadi sebuah pribadi yang beda, dan itu bener-bener complete pivot 180 degrees gitu. Dan karakternya tuh langsung keren banget gitu, langsung kok ini bisa dia dari kayak gini ke gini, dan ini tuh masih orang yang sama, cuman dia tiba-tiba tuh jadi seseorang dengan layer yang baru gitu, dan itu menurut gue keren banget.
Timothée Chalamet ya udah gitu aja. Zendaya juga oke aktingnya. Yang justru gue rada gimana tuh aktingnya Florence Pugh. Gue suka banget sama dia sebenarnya apalagi di Midsommar, tapi gue nggak tahu ngerasa di film ini tuh dia kurang cocok memerankan karakter ini. Nah mungkin ini bias tapi gue tuh sebenarnya kurang suka sama Austin Butler ya. Dia tuh salah satu aktor yang menurut gue lumayan cringe apalagi waktu dia memainkan Elvis ya. Gue nggak tahu, gue emang nggak bisa aja. Nah cuman di film ini gue ngerasa karakter kan lumayan so asik gitu ya, jadi mungkin cocok aja ya. Jadi yang lumayan distracting buat gue tuh keberadaan Florence Pugh sama si Austin Butler ini. Selebihnya Chef's Kiss, gue suka banget semuanya, plotnya segala macem, dan dari awal sampai akhir tuh filmnya benar-benar bisa dinikmatin. Jadi menurut gue ada beberapa scene yang didramatisir banget, tapi tuh didramatisir karena ada alasannya gitu, karena itu tuh bisa nge-amplify si storyline-nya, nggak yang dramatisir tanpa alasan yang jelas gitu. Gue suka banget sih overall dengan film ini, dan gue saranin buat kalian yang belum nonton harus nonton, karena buat gue setelah nonton itu menyisakan perasaan yang gue udah lama gak rasain nonton film gitu, kayak sebuah experience yang gue jadi ingat bahwa gue tuh ke bioskop untuk entertainment kayak gini. Mungkin buat orang-orang yang kayak pengamat film segala macam, mungkin menurut mereka sebuah film yang bagus itu harus ada A, B, C, D, E, F, G. Tapi gue benar-benar mengesampingkan semua poin-poin itu. Gue ngerasa gue keluar dari bioskop feeling entertain, dan filmnya itu bisa bikin gue ngerasa kayak seneng gitu. Itu menurut gue cukup, that's the purpose of watching a movie, at least buat gue. Oke, gitu aja sih. Coba tinggalin komen buat kalian yang mungkin punya point of view yang berbeda, atau mungkin kalian juga ada point of view yang sama, bisa di-share di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga ngerasa sempat kelilipan waktu nonton itu, karena jujur gue beberapa kali ngerasa mata gue sepet banget, nggak tahu karena gue melotot terus nggak kedip karena terlalu amazed sama filmnya, atau karena emang sugesti gue kelamaan lihat pasir jadinya kelilipan. Cheers, bye bye, see you.